Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ربي زدنا علما ورزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kembali dan senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan limpahan berkat karunia nikmat yang Allah dan sampai detik malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, melakukan ketaatan atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi pemberat amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah beliau yang akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita menyampaikan dengan sebuah tema yang menarik disampaikan oleh Syekh Muhammad Jamil Az-Zainur terkait dengan tahrimu dzulmi bi anwa'ihi, haramnya berbuat zolim. Jadi sering kita mendengar kata daripada zolim. Di sini sehingga ada pembahasan terkait dengan tahrim, dilarang, haram melakukan perbuatan zolim. Bahkan di dalam hadis kursi sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya. Qala ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini hadis kursi Pak ya. Kalau hadis kursi pasti diawali dengan perkataan Nabi. Jadi hadis kursi itu lafalnya dari Nabi, maknanya dari Allah. Itu namanya hadis kursi. Ya. Makanya meskipun kalau Allah Ta'ala ini diawali dengan pernyataan dari baginda Nabi. Nabi SAW berkata, kalau Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman. Itu kan. Nah, apa di sini disebutkan oleh Nabi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkata, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini haram tu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zolim ala nafsi terhadap diriku.
Firman Allah ini sudah menyatakan bahwa Allah sendiri sudah mendeklarasikan pada dirinya, Allah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya. Jadi jangan sampai kemudian menjustifikasi Allah ini gak adil, Allah ini berbuat zalim. Padahal Allah sendiri sudah menyatakan bahwa Allah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya. Maka kembali kepada konsep tauhid yang sering kita sampaikan itu, bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah, dan Allah tidak menghendaki keburukan pada hambanya. Kenapa Allah tidak menghendaki keburukan kepada hambanya? Karena Allah tidak mungkin berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Allah mengharamkan, ya, ini harus dipahami. Ini haram tu zulman ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu juga di antara kalian muharraman, haram, gak boleh. Jadi setelah Allah mengumumkan kezaliman haram bagi dirinya, Allah juga menyatakan bahwa kezaliman itu haram bagi hambanya. Fala tadzalamu, fala tadzalamu. Maka oleh karena itu janganlah kalian berbuat zalim. Gak boleh. Allah sendiri sudah menyatakan itu, bahwa dirinya itu tidak mungkin berbuat zalim. Harus dipahami, kan tidak sedikit orang yang mungkin dia tertimpa musibah, orang yang dia tertimpa ujian, sampai ada pernyataan seperti itu, Allah itu nggak adil, Allah itu zalim. Nah, ini bagian daripada durhaka kepada Allah. Kenapa? Menisbatkan sesuatu yang tidak ada pada Allah, ya, dinisbatkan kepada Allah. Kan zalim berarti, Pak. Misalnya kita itu berbuat baik, kok kemudian dituduh dengan sesuatu yang tidak baik, itu kan durhaka, itu kan zalim, ya. Makanya di sini harus dipahami, ingat, Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah sudah mendeklarasikan ini haram tu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim ala nafsi, terhadap diriku sendiri. Allah kan gak mengirimkan terjadi. Tolong. Apa yang dikatakan Allah ya maksudnya benar. Berarti apa yang tercatat dan tersampaikan di dalam Al-Quran berarti benar. Gak mungkin salah, gak mungkin diingkari. Itu udah pasti. Konsep kita harus kembali kepada landasan kita adalah Al-Quran. Di sini Allah sudah menyatakan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa itu zalim? Apa itu, Pak? Secara mudah deh. Gino, Pak. Ya. Zalim itu mudahnya betul itu. Melakukan usai bi ghairi mawadiri. Jadi zalim itu kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Sandal kok ditaruh di atas kepala. Makanya waktu dulu kita diajar oleh Syekh Lakib, ya, dari mulut lagi, ya, beliau itu menyampaikan hati-hati kalau kemudian tiba-tiba kamu bepergian di tempat keramaian, di situ ada kendaraan yang parkir, tiba-tiba kamu lelah duduk di atas kendaraan yang sedang diparkir, zolim, zolim itu. Kenapa? Kendaraan itu punya siapa? Bukan milikmu. Kamu kok saya nanya tidur deh, duduk di atas kendaraan itu tanpa seizin, itu sudah bagian dari zolim. Jadi makna dari zolim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Duduk di atas kendaraannya bukan miliknya. Zolim. Itu. Ini yang harus dipahami. Ya, termasuk duduk di atas meja. Zolim. Karena meja bukan untuk duduk. Jadi story saja. Jadi zolim itu memang lawan katanya adil. Dan adil itu bukan maknanya sama. Bukan. Tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Maka banyak yang kemudian masih mengartikan adil itu adalah sama. Lawan kata zolim adalah adil. Kalau zolim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, mungkin sering kalau diilustrasikan punya anak 3 SD, SMP, SMA. Kalau dia berpikir adil sama, semuanya dikasih sahur 5.000. Itu malah zolim. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Anak yang SD, SMP, SMA ini kebutuhannya beda. Ya, jadi kalau kita sama ratakan, malah jadi. Ya. Jadi bukan pada tempatnya. Kan mesti banyak Pak. Khususnya masalah mawaris. Udah biar enak dibagi rata semua. Adil ini. Zolim apa adil Pak? Zolim. Di dalam Islam ada aturannya. Yang anak laki-laki sekian, yang anak perempuan setengah daripada bagian laki-laki. Kenapa? Harus dipahami, laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Makanya ketika kita mengucapkan saya terima nikahnya, itu kan apa istilahnya? Minta ya, perjanjian yang sakral. Yang dimana di situ semua tanggung jawab anak dari seorang bapak dilimpahkan kepada dirinya, pada suami. Maka yang harus dipahami itu berarti apa dia yang menafkahi, punya istri, punya anak, ya. Kemudian apalagi dia kalau anak tertua di dalam Islam, ya, mendampingi dan menaungi adik-adiknya kalau bapaknya sudah nggak ada. Benar. Jadi kalau dia dapat bagian 2 kali lipat dari perempuan, nggak bisa mutlak untuk dirinya sendiri. Harus dia berikan kepada yang siap menjadi tanggungan. Tapi kalau perempuan meskipun setengah dari bagian laki-laki, ya itu mutlak harga miliknya. Suaminya mau minta, kamu dapat warisan urusan ya? Iya, 500 juta, iya. Ayah minta, suaminya minta, nggak dikasih, ya boleh saja Pak. Oh itu harta istrinya, anaknya minta, ibu baru dapat warisan, iya. Bu beli motor, minta sama bapaknya. Lo boleh, karena kewajiban menafkahi siapa? Bapak. Jadi jangan nguling-nguling Pak. Ketika istrinya dapat warisan kita minta, nggak boleh. Ya, dia nggak apa-apa terserah dia. Memang itu harta milik dia. Dapat warisan, ngomong ke bapak belikan saya tas pakai uangku. Loh kamu kan punya duit, loh bapak kan kewajiban menafkahi saya. Itu boleh-boleh saja secara hukum. Cuma kalau ada ya enggak, secara umum saja kita berbicara boleh Pak. Cuman kalau anda ya kok ya malu kalau itu betul bahasa nama jadi ini yang udah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi ini kaidahnya pengertiannya. Jadi kalau ada sesuatu yang dia tidak ditempatkan pada tempatnya maka dia kategori daripada perbuatan zalim. Allah mengharamkan. Berarti ini loh. Allah sendiri sudah menyatakan tidak mungkin. Sehingga apa? Apa yang Allah takdirkan kepada hambanya betul-betul tidak ada unsur kezaliman itu. Betul-betul memang pas sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan apa ya? Porsinya. Gak mungkin kemudian Allah berbuat zalim. Karena Allah sendiri sudah mengatakan itu. Ini haram tuntul man. Ala nafsi faja'an tuhu bainaku muharraman. Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku dan aku jadikan perbuatan zalim itu haram untuk kalian lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Di sini beliau menyebutkan bahwa anwa'ul dzulm, macam-macam zalim itu ada. Beliau menyebutkan 4. Ya.
Tentu yang pertama di sini disebutkan bil mu'abdi li rabbihi. Zolimnya seorang hamba li rabbihi kepada Robnya. Jadi ada Pak. Zolimnya seorang hamba kepada Robnya. Dengan apa di sini? Di sini disebutkan min dzulmil 'abdi li rabbihi da'ahu ghairahu. Di antara perbuatan zolim seorang hamba kepada Robnya, da'ahu meminta ghairahu. Dia meminta sesuatu kepada selain Allah. Itu perbuatan zolim Pak. Gitu. Sudah kita katakan bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Allah yang memberi rizki. Berarti kalau minta rizki harusnya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau ada hamba yang meminta kepada selain Allah, maka itu sudah bagian daripada perbuatan zolim. Warga minasyirki. Dan itu bagian daripada perbuatan syirik. Kemarin kalau kaitannya kita membahas lebih dahulu tentang syirik, macam-macam syirik itu adalah ada namanya syirik doa, syirik doa, syirik meminta. Bagaimana yang termasuk dalam kategori syirik doa, syirik bagian daripada meminta, yaitu meminta kepada selain Allah yang hakikatnya ini sering saya ulang-ulang terus ini, yang hakikatnya makhluk itu tidak mampu, ya, meminta kepada makhluk yang hakikatnya makhluk itu tidak mampu, maka itu syirik, gitu. Meminta rezeki, ya, itu syirik kepada makhluk karena makhluk itu tidak mampu. Meminta diturunkan hujan pada siapa? Orang yang sesepuh di situ, baik seseorang sunatan, ya. Berjalan tidak sesuk, ojo turun hujan. Itu minta, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk minta kepada manusia, kepada dokter, yang pada dukun. Kalau di kota mungkin nggak terlalu banyak, nggak tahu bukan. Ada dukun kalau di kota, tapi ya mungkin ada ya. Kalau sekarang kan sudah dukunnya online. Lu kerja. Kalau kamu pengen tahu kriteria jodohmu, ketik keren, spasi, dadadadadad, nanti ada jawaban. Nanti kan yang meyakini, ya sini. Oh calonku gini. Itu kan nggak tahu masih ada nggak Pak ya? Dulu waktu saya SMP itu, masih HP-nya masih cek-cek kok, belum ada Android itu banyak sekali itu. Terus bintang apa ya, zodiak lain sebagainya apa, itu ramalan, itu syirik, gitu kan. Nah ini meminta kepada makhluk yang hakikatnya makhluk itu tidak bisa, ya, ya dia sini itu melakukan. Di antara solidnya seorang hamba kepada Robnya, yaitu da'amu, ya, ghairuhu, meminta kepada selain Allah. Ya, itu. Terus kalau meminta kepada selain Allah atau meminta kepada makhluk yang hakikatnya makhluk itu bisa melakukan, boleh. Gitu loh. Misalnya bapak minta tolong saya ambilkan minum, ya ambilkan. Makhluk itu mampu kan, mampu, boleh. Ya kaitannya nanti yang tidak boleh adalah meminta kepada selain Allah yang memang sudah menjadi kuasa Allah yang mampu melakukan itu. Ya, kalau kemudian minta ambilkan, ya Allah ambilkan saya minum, itu kan. Nah ini nanti malah kemudian tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Maksudnya apa? Jadi kalau itu mampu untuk melakukan diperbolehkan, maka itu bukan kategori syirik. Ini kan meminta rezeki banyak ini Pak, yang datang ke kuburan. Tapi ya menarik Pak, ini kalau kita meskipun sudah belajar, tapi minta ditunjukkan oleh Allah. Allah mengatakan hakko, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Warzuqna tibaa, dan berilah manfaat untuk mengikutinya. Ya, jadi kita juga sembari belajar minta kepada Allah ditunjukkan. Jadi pernah itu Ustaz kita itu
menyampaikan orang yang meminta rezeki kepada kuburan, itu bukan mereka nggak ada dalil, bukan mereka nggak ada hujah, ada itu hujahnya dalam surat-surat Al-Imran. Jadi ustaz kita itu tanya, itu waktu kita di Solo ya, ustaznya ya sudah hafid lah. Jadi tanya, ketika beliau pulang ke kampung di Kudus itu, "Mbah, lah pripun kok nyuwun rezeki kalih tiyang pun sing tiyang pun sedo. Mbah, kok minta rezeki kepada orang yang sudah mati, sudah meninggal?" Ya jawabannya, iya, apa namanya, ya karena dia diberi rezeki. Dalilnya apa, Pak? Wa tahsabanna alladziina yuqaatiluna fi sabilillahi amwaat. Jangan kamu mengira, jelas itu ayatnya, Pak. Jangan kamu mengira orang yang meninggal di medan perang fi sabilillah di jalan Allah, apa mereka mati. Allah tegaskan itu bal ahya. Justru mereka itu hidup. Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi rohnya yurzakun, dan mereka dikaruniai rezeki. Jadi sampai usaha saya itu dikasih opo orang pernah baca Quran. Wis hafiz, Pak. Sudah habis Quran. Tapi kemudian kalau kita melihat asbabul wurud ya, itu adalah salah seorang ayah dari salah seorang sahabat Nabi yang kemudian meninggal di medan perang, ya. Kemudian meninggal di medan perang, ya, yang di situ disebutkan riwayatnya itu ketika dia meninggal itu, ya, dia langsung diajak oleh Allah. Biasanya Allah kalau mau ngobrol itu ada hijab, ada pembatasnya. Tapi dengan ayah dari saya lupa ayah sahabat siapa ini. Sahabat ayah daripada sahabat ini tuh langsung face to face. Ya, kemudian ditanya, apa yang kamu minta? Ayah daripada sahabat yang gugur mati di medan perang ini, dia minta dihidupkan kembali untuk bisa ikut berperang supaya bisa mati syahid lagi. Apa kata nggak bisa? Kalau itu nggak bisa, selain itu. Maka kemudian ya Allah kemudian mengabulkan bapak daripada sahabat yang saya ini mengatakan, kalau begitu berilah kabar kepada orang-orang yang masih hidup bahwa keutamaan daripada mati syahid, ya mereka itu ya mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti dia mendapatkan rezeki yang kemudian bisa dibagi-bagi kepada orang yang sudah meninggal. Jadi ini Pak ya. Jadi zolimnya seorang hamba kepada Rabbnya ketika dia meminta kepada selain Allah. Dulu saya ingat betul, mungkin seingat saya belum sekolah. Jadi namanya kita hidup di kampung, dikit-dikit itu sama orang pintar yang ada di kampung. Jadi bapak saya itu ceritanya sakit gigi. Ya, sakit gigi, tanya kepada orang pintar di kampung itu. Ya, akhirnya apa? Kata orang Barat itu, sesuk rene karo nggawa coro. Tahu coro Pak ya? Kecoa. Iya Pak. Akhirnya besoknya datang, jadi saya itu sambil bantuin nangkep kecoa itu Pak. Pulang dari sana nangkep kecoa, lagi bekas bedak itu yang masih kotoran itu. Besok sorenya ke sana sambil bawa gula, kopi, teh, ya, roti. Masih kecil betul saya, orang belum ada istri kok di tempat saya itu. Nah, setelah itu coronya ini Mbak coronya. Coronya diambil, Mbak ya, diambil kemudian dicoba jampi sama dia, mana yang sakit mana bagian sini. Coro itu dioleskan ke pipinya, Pak. Ini bisa praktek nanti. Praktek. Ketika di apa ini gosok-gosok kan sampai coro itu ke pites gitu ya Pak ya. Itu dikasih tahu sama Mbak itu, nih, yang membuat gigimu sakit itu karena banyak uletnya. Jadi kalau digosok itu Mbak itu yang angkat uletnya pada keluar. Wah, saya sama bapak ibu saya, wih tenang ini. Metu oke, ciri-ciri Pak. Keluar banyak dan tapi Mbak itu percaya Pak. Namanya sugesti kan. Jadi ketika pulang itu saya tahunnya belum lama Pak. Ketika pulang itu dulu waktu bapak saya sakit, ketika pulang itu piye Pak wis pengen urung. Ya bapak saya jawab sudah enak meskipun saya ini masih sakit. Tapi kan terkena sugesti Pak. Makanya ada nabi ketika
kita menjenguk orang sakit itu memberi motivasi, Pak. Nggak boleh memberikan kata-kata yang tidak baik, meskipun dia mau mati besok, nggak boleh kita. Sesuk sampai mati nggak boleh. Karena itu akan membuat dia down. Sakit apa, Pak? Kencing manis. Terus kulo aku pun nang di nang siki, wah nek nang siki kudu dipotong pipa, nambah stres, Pak. Nggak boleh kita. Nggak boleh. Karena kata-kata kita itu sugesti. Kata kita sugesti. Nggak boleh gitu, Pak. Ya, masih hitam-hitam aku, Mas. Nah, mohon maaf, itu praktek bukan saya ngerjain. Saya ngomong di sini ada hitam gerau, padahal nggak ada. Karena apa, Pak? Sugesti. Makanya kan kalau kita ngomong down lain sebagainya, dia nggak down. Nggak boleh. Makanya saya ingat bahwa ini terjadi pada bapak saya. Jadi ketika ditanya waktu sudah pulang sampai rumah, masih sakit, wis penak. Padahal saya yakin itu masih sakit. Gitu. Tapi karena sugesti bang tadi, kilo wis metu lore. Setelah mungkin nggak belum lama Pak, 2, 3 tahun yang lalu saya tahu kalau di dalam tubuh kecoa itu ada ular. Wah, mikir Pak, wah iya berarti nganggur nih berarti, ngapusi berarti. Ternyata ularnya bukan dari dalam gigi, tapi dari bisa bisa nyerang itu. Jadi wah sudah biasa gue menarik juga tapi. Jadi sugesti makanya ketika saya ingat bapak saya nyampe rumah Pak masih sakit, wis mendingan. Tapi saya yakin itu masih sakit gitu, karena terkena sugesti minimal ada sugestinya. Nah ini menipu Pak ya. Hakikatnya kan bukan sebuah itu milik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang kedua, zolimnya seorang hamba kepada rohnya. Yang pertama, di antara zolimnya seorang hamba kepada rohnya adalah meminta kepada selain Allah. Ya, kemudian yang selanjutnya, yang kedua, zolimnya seorang hamba kepada rohnya adalah zulmu baik. Yang kedua untuk zolim yang kedua adalah zulmu abdi li ghairihi. Di sini disebutkan zolimnya seorang hamba li ghairihi kepada sesamanya. Ya, kepada sesamanya. Baik kepada ya kepada selain Allah. Nanti ada zolimnya seorang hamba kepada dirinya sendiri. Selain kepada dirinya sendiri. Berarti apa? Zolimnya seorang hamba mungkin kepada istrinya, atau kepada suaminya, atau kepada anak-anaknya, atau kepada tetangganya, atau kepada saudaranya. Nah, di sini disebutkan zolimnya seorang hamba kepada sesamanya. Apa bentuknya bentuk zolim seorang hamba kepada sesamanya? Di sini disebutkan ayam tula akhahu, membunuh saudaranya tanpa yang dibenarkan. Kalau membunuh yang dibenarkan itu apa? Kisos. Udah itu. Kisos. Kalau dia membunuh, ya tanpa sebab yang dibenarkan oleh syari, maka balasannya harus di kisos. Kisos. Ya sama-sama dibunuh. Gitu. Ya. Jadi ada beberapa hudud di dalam Islam yang kemudian ya, di situ sudah ada ketentuannya. Salah satunya dia membunuh tanpa dibenarkan dengan syar'i, maka hukumannya harus dibunuh. Kalau tidak, ayat tulan takhobu, dia membunuh saudaranya. Ya, tanpa dibenarkan. Kalau membunuh tidak sengaja aja dan ada hukumannya, Pak. Salah satunya membayar dia dianya ya 100 ekor utang. Ini membunuh tidak sengaja, bunuh tidak sengaja. Kalau saya sering sampaikan ke anak-anak itu, kalian gantian sapu. Bela diri kan anak ada. Kemudian pukul-pukul pas mukul terkena mungkin rahangnya atau pas di sini meninggal. Nah, itu bagian daripada membunuh tidak sengaja. Atau kalau dulu kita punya guru itu menyampaikan terkait dengan membunuh tidak sengaja ya ada misalnya temannya itu mau minta air, saya minta airnya Ustaz, kemudian saya lempar, pas ketika dilempar terkena dadanya mati Bang. Nah itu membunuh tidak sengaja.
ya jadi membayar dia atau dia berkendara membonceng kecelakaan yang dibonceng meninggal itu bagian dia terkena aturan dianya itu ya ini membunuh tidak disengaja. Kemudian apa lagi? Ayat baru mengukulnya. Ya. Ayat tahu atau me, apa ya? Memfitnah saudaranya. Au ya aku lama lu bilai hakim atau mengambil hartanya tanpa dibenarkan oleh syari ya dengan menipu atau lain sebagainya. Di sini disebutkan juga selanjutnya seorang hamba kepada sesamanya ayam para muslim akhohu yaitu menggibah menggibah saudaranya. Audu akhir muslim dinami alaihi wa huwa qadirun ala ma fahu biqaulihi ya ayam taba muslim terus memfitnah menggibah ayam juro ahuhul muslim mendiamkannya. Mendiamkan itu gak boleh pak. Itu sama-sama apa ya hatinya sudah jengkel ya tidak boleh pak mendiamkan saudaranya. Ini aja hati betul. Kaitan dengan ini Nabi SAW mengingatkan dalam hadis suatu ketika Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat dan kemudian Nabi bertanya, ini coba kita renungkan ini berat ya Pak. Kalau poin yang kedua ini tuntutannya berat. Soalnya seorang hamba kepada sesama. Suatu ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat dan kemudian bertanya, Atadaruna mal muslim Atadaruna al muflis kata Nabi. Wahai para sahabat, tahu nggak kalian siapakah orang yang bangkrut? Siapakah orang yang rugi? Ya, jadi ini kaitannya zolimnya seorang hamba kepada sesama. Nabi bertanya, tahukah kalian para sahabat, ada dulu nama muflis, siapakah orang yang rugi atau bangkrut itu? Para sahabat menjawab, mudah itu jawaban para sahabat. Ya Rasulullah al-muflisu fina ma la dirhaman lahu wa la mata. Ya Rasulullah, orang yang rugi dan bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dirhaman wala mata, tidak mempunyai dirham dan juga mata harta benda. Ini karena mata uangnya dirham. Kalau kita berbicara di Indonesia berarti orang yang tidak bangkrut menurut perspektif sahabat itu adalah orang yang tidak punya uang, rugi itu, bangkrut itu, ya. Jadi kemudian ini tidak memandang pengalaman dan tidak mempunyai harta benda. Ini menurut para sahabat. Maka kemudian oleh Nabi SAW dikatakan al-muflisu fina al-muflisu min ummati. Ya wahai para sahabat ketahuilah bahwa orang yang rugi dan bangkrut adalah orang yang berasal min ummati dari umatku. Hati-hati Wan. Kita bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita ada indikasi sebagai orang yang muflis atau tidak. Kita ada indikasi daripada orang yang zalim atau tidak, ya, rugi atau bangkrut atau tidak gitu kan. Al-muflisu min ummati. Orang yang rugi adalah orang yang berasal dari umatku. Kenapa dikatakan umatnya Nabi Muhammad ini dikatakan sebagai orang yang muflis, orang yang rugi atau bangkrut? Maka kemudian Nabi menyampaikan yati yaumul qiyamah bisolat wasyam wazakat. Kenapa dikatakan sebagai umatnya Nabi Muhammad ini dikatakan sebagai orang yang rugi atau bangkrut? Karena yati yaumul qiyamah, karena dia akan datang pada hari kiamat dan anak membawa segudang pahala. Jadi sahabat itu tambah kaget. Kenapa umatnya Nabi Muhammad dikatakan rugi? Kemudian Nabi melanjutkan, karena dia datang pada hari kiamat dengan membawa segudang pahala. Kenapa umatnya Nabi Muhammad yang sudah membawa segudang pahala masih dikatakan rugi? Bisolat dengan membawa pahala sholat ya.
wasiat dan pahala puasanya, zakat dan dari pahala zakatnya. Ini dikatakan rugi coba. Para sahabat itu kan gempol. Kenapa? Takut kalau yang diutarakan oleh Nabi adalah salah satu di antara dirinya, maka takut betul. Jadi kan kepekaan dan sensitivitas para sahabat itu ketika Nabi menyampaikan sabda itu langsung yang dikoreksi itu dirinya. Ketika Nabi menyatakan yang mengetahui orang munafik itu adalah Huzaifah ibnu Yaman, maka para sahabat bertanya, termasuk Umar. Wahai Umar, wahai Huzaifah, kata Umar, saya termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi bukan? Ya Huzaifah tetap menjaga rahasia itu, gitu kan. Nah, ini kan kalau sudah dikatakan ciri-ciri sorry gini, kita pasti enjoy. Padahal bisa jadi di antara kita nggak melakukan perbuatan zolim itu, gitu loh. Nah, kata Nabi SAW, dia pada hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa segudang pahala. Tetapi kata Nabi, wayang iwakor mahada. Tapi dia datang menghadap Allah dengan membawa keburukan. Apa keburukan di sini? Siapa menghadap? Dia suka mencaci maki saudaranya. Waktu jawab, dia suka memfitnah saudaranya. Dia suka menggibahkan saudaranya. Dia suka waya wakar salam ada ada. Dia suka mengambil harta saudaranya. Wasalo kadang ada. Dia membunuh saudaranya pernah. Maka kata Nabi SAW, ini yang terjadi tentang nanti pada hari kiamat, ya, dia akan datang menghadap Allah dengan membawa segudang pahala. Tetapi di sisi lain dia pernah menyakiti saudaranya, berbuat zalim. Makanya Islam itu bukan bukan hanya mengajarkan hablum minallah, hubungan kepada Allah, tetapi juga mengajarkan hablum minannas. Ini yang berat, hubungan manusia kepada sesama. Ternyata yang dikatakan oleh Nabi itu dia hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya dia tidak perhatikan. Ternyata ada dua, ya, sepasang suami istri, mohon maaf ini ada bentuk jenggotan, kemana-mana itu pakai gamis, celananya cingkrang, yang perempuan jilbabnya besar. Tapi ini terjadi di dekat rumah saya. Tetapi apa Pak? Dia nggak akur sama saudara kandungnya, baik kakaknya, baik adiknya. Karena apa masalah? Warisan. Sampai sekarang. Ya, sudah itu ditambah lagi apa? Kalau tadi di keluarga dia, di keluarga besarnya, dia juga demikian. Jadi yang cerita kemarin yang saya perlu dengar itu, bagi warisan apa? Anaknya itu ada 9 masih hidup. Bagi warisan, tapi dibagi sendiri. Setelah sudah dibagi dipatok, dikasih tahu. Harusnya kan musyawarah dulu gini, kumpulkan anak-anaknya yang masih hidup. Tapi dia bagi sendiri. Setelah dibagi sendiri, ya dia merubah atau sendiri dengan alasan ukurannya kemarin salah gitu, dan lain sebagainya. Ini orangnya di ke masjid Pontai, nggak pernah keluar insya Allah itu. Tapi ya tadi Pak, mau saya bilang sejengkal tangan kalau bukan kita itu dikalungkan 7 lapis bumi di lehernya pada hari kiamat. Maka itu kan tinggal aja deh. Apalagi kalau dia memang sudah gila dia gitu ya. Nah, di sini kata Nabi, tetapi dia pada hari kiamat membawa keburukan. Apa keburukannya? Dia suka mencaci maki saudaranya. Maka kalau kita melihat kisah Ahmad bin Hambal itu ya, yang dia bertetangga dengan orang-orang Muslim, suatu ketika dia sakit. Ya sudah bertahun-tahun tetangganya non Muslim itu nggak tahu keadaan daripada Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ketika dia sakit dia menjenguk. Ketika menjenguk di dalam rumahnya apa Pak? Komentar tetangganya. Mohon maaf ini kok ada bau yang enggak sedap. Ya, bau yang enggak sedap.
Apa kemudian katanya, "Oh ya itu bau." Mohon maaf ya Pak, kalau sekarang itu ya sakitek gitu ya. Ternyata setelah diurut itu adalah sakitek dari rumah non muslim tadi yang mengganggu daripada tetangganya Imam Mahdi. Tetangganya enak, seorang ulama. Lah kalau tetangganya dia bukan orang ulama, kan ini Pak sebuah kezaliman yang kita kadang kita tidak tahu dalam bertetangga buat sampah ya di pelatarannya ya termasuk kemudian parkir. Makanya saya kalau ngisi-ngisi di mana itu pasti izin dulu, Wak. Tadi sudah diarahkan ke sana tapi ada, "Ini saya di pinggir jalan Mas ya?" "Oh ya nggak apa-apa, Pak." Dalam artian kita jaga pintu gitu, Pak. Ya, kita jaga betul-betul, kita maka kata Nabi, dia suka mencaci maki, dia suka mengambil harta saudaranya, dia suka menggibah saudaranya. Maka nanti pada hari kiamat dikatakan ruginya itu di sini. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu, pahala-pahala dari kebaikan, amalan kebaikan yang dia lakukan itu akan diberikan kepada orang yang pernah ya zolimi. Itu. Ukhida min khotoyahum fa'il furian qabla ayyubtu. Dia rugi dan bangunnya karena bapak kaget. Dia itu pede menghadap Allah, saya sudah puasa sholat zakat, tapi di sisi lain dia lupa melakukan perbuatan zalim, maka dia nanti kaget. Pahala dari kebaikan yang dia sudah lakukan ternyata itu hilang, berkurang, diberikan kepada orang yang dizolim. Lebih parah lagi kata Nabi, fa'in khuniya qabla ayyubdo. Apabila kebaikan pahala dari yang amalan kebaikan yang dia lakukan sudah habis, ini yang lebih mengerikan Pak. Qabla ayyubdo, tetapi belum cukup untuk apa? Membalas daripada kezaliman yang pernah ia lakukan kepada seseorang. Ukhrija min khotoyahu kata Nabi. Yang mengerikan lagi, ukhrija min khotoyahu, maka diambillah dosa-dosa dari orang yang pernah ia zalimi. Maka terkait dengan perbuatan zalim itu dari Imam. Di dalam Al-Maidah itu sendiri Allah sudah mengatakan bukan iya Al-Maidah atau Al-Islam awal juz ke-6 itu Allah mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah ini tidak menyukai perkataan buruk. Allah itu tidak menyukai doa-doa yang buruk, tapi kecuali satu, zulim. Orang doa daripada orang yang terzalimi. Ya, ini jangan disalah katingkan, Pak. Karena saya dengan sedikit, oh kamu menjalani sama aja gitu doa saya. Kita harus mengukur juga, memang kita sudah ada tuh masuk kategori orang yang terzalimi atau belum. Ini juga sering terjadi yang terjadi demikian. Jadi kata Nabi SAW, oh diambillah dosa-dosa dari orang yang pernah ya zalimi. Apa kemudian yang dilakukan oleh Allah? Faturihat alaihi. Kemudian dosa-dosa itu dilemparkan kepadanya. Faturihat finnar. Di akhirnya Nabi mengatakan faturihat finnar. Kemudian Allah cara dia adalah keluar. Di akhir itu tambah yang ngunduh. Dari amal soleh yang selama ini yang kerjakan, dari amal kebaikan yang selama ini yang lakukan di dunia, dia harapannya mengunduh. Tapi dia kaget. Ternyata kebaikan itu habis. Digunakan untuk apa? Apa Pak tadi? Menebus kesalahan yang dia pernah lakukan di dunia. Dan yang lebih miris, kalau kesalahan itu belum selesai, maka kemudian diambil dan kebaikannya sudah habis, diambil dosa-dosa dari orang yang menganiaya sendiri. Dan kemudian dilemparkan kepadanya dan Allah kemudian campakannya adalah jadi yang betul Pak dalam kita bermuamalah, dalam kita bermuamalah keseharian itu hati-hati betul, jangan sampai malah menyakiti orang yang kadang sudah benar saja masih dipandang salah, apalagi ini berbuat salah, jelas-jelas salah. Ini menimbulkan apa? Orang-orang itu tidak suka dan sampai kemudian akhirnya masuk kategori sebagai umatnya Nabi Muhammad yang dikatakan
muflis. Kenapa Pak? Berat. Konsekuensinya kalau dia berbuat salah dengan manusia, ya dia harus pertama minta ampun sama Allah, kedua minta maaf. Ya, ini konsekuensi. Berbeda ketika dia zolim kepada Allah tadi, nggak sholat, berbuat syirik. Konsekuensinya cukup dia berobat kepada Allah, tidak mengulanginya. Tapi kalau itu dilakukan kepada manusia, selain dia berobat kepada Allah tidak mengulangi, dia harus meminta maaf. Kepada siapa? Orang yang pernah dia zalim. Betul-betul, Pak. Ya. Banyak kebiasaan orang itu sebelum tidur dia menghisap dirinya. Muhasabah. Ada nggak ucapan hari ini yang membuat sakit hati? Ya, saudara saya. Ada nggak perbuatan dari ini yang membuat hati sakit daripada saudara saya? Kalau ada, dia minta maaf. Makanya kan hukuman orang yang menghina Nabi, apa? Dibunuh. Gitu loh. Kenapa? Konsekuensi kedua dia nggak bisa lakukan. Apa? Meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Sedangkan Nabi sudah wafat. Maka hukumannya dibunuh. Ketika dia ridho, yaitu bagian daripada menebus kesalahan. Ini yang kemudian istihza'u bir Rasul dalam pembahasan itu. Mengolok-olok atau menghina Rasul itu salah satu konsekuensinya kata Imam Ibnu Taimiyah dibunuh. Ya, kenapa? Ya Nabi itu sudah wafat. Ya. Maka kemudian harus dibunuh. Maka kalau kita pernah ngambil harta, bukan kita. Makanya kalau ada seseorang yang pernah ngambil harta seseorang, saudaranya, berhutang dan lain sebagainya, kalau dia nggak kembali, kan zalim. Maka salah satu solusi yang disampaikan ulama, ternyata orang yang kita seseorang yang dihutangi itu sudah meninggal, ahli warisnya nggak ada, untuk menghilangkan apa istilahnya, mendapatkan hujah sebagai hamba, tidak dikatakan sebagai hamba yang muflis tadi, dia harus bersedekah Pak. Solusi dari ulama ini bersedekah atas nama orang yang dia hutangi atau orang yang pernah dia zalimi tadi berkaitan dengan varietas. Ini kan berani. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, zalimnya seorang hamba di nafsihi kepada dirinya. Bagaimana Pak bentuknya zalimnya seorang hamba kepada dirinya sendiri? Di sini disebutkan wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Yaitu ketika dia tidak atau ketika dia melanggar aturan-aturan Allah, itu dikatakan sebagai hamba yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak zakat. Itu hakikatnya dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ketika dia nggak sholat, yang rugi Allah apa dirinya? Dirinya. Kenapa? Karena sebelum dia meninggalkan sholat, nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentuk zalimnya seorang hamba kepada diri sendiri adalah ketika dia melanggar batasan-batasan Allah. Dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Contohnya apa ya? Dia nggak sholat, dia meninggalkan puasa. Itu zalim terhadap dirinya sendiri. Karena ketika dia nggak sholat, orang lain nggak dirugikan, Pak. Yang merugi dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, zalimnya seorang hamba. Yang pertama, zalimnya seorang hamba kepada Allah. Kedua, zalimnya seorang hamba kepada sesamanya. Yang ketiga, zalimnya seorang hamba kepada dirinya sendiri. Dan yang keempat, yaitu dzulmul abdi lil hayawan. Zalimnya seorang hamba kepada hewan. Kan ada jenis belum ya? Ini catatannya. Ya. Zalimnya seorang hamba kepada hewan, kepada apa istilahnya hewan ya, dari berbagai macam hewan yang ada, ya itu bagian daripada perbuatan zalim. Termasuk Pak membunuh semut dengan api itu nggak boleh Pak. Ya. Itu api ya nggak harus dari api. Pastak ya. Yang panas itu apa Pak? Pastak ya. Disemprot itu bagian daripada nggak boleh sebenarnya. Karena perbuatan sorry. Kenapa? Ya ini kan kaitannya dengan seorang mualaf ya. Dia seorang mualaf orang Cina yang masuk Islam.
Yang unik itu sebelum masuk Islam dia sudah mempelajari Al-Quran selama kurang lebih 5 tahun. Ya. Ketika di podcast itu ditanya, kenapa kamu mau masuk Islam? Bukannya orang Islam sama aja. Mereka banyak jahat, banyak yakini lain sebagainya. Maka jawabannya gampang. Orang Islam yang masih melakukan keburukan karena dia tidak paham dengan Islam. Orang Islam kalau sudah paham dengan Islam, kata dia, untuk bunuh satu ekor semut saja dia mikir dulu. Ketika kita membunuh makhluk Allah yang ada di muka bumi, berarti apa kata Allah? Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk yang ada di muka bumi mereka bersikir bertasbih. Kalau mereka seseorang itu mau bunuh makhluk itu, berarti dia membunuh makhluk yang sedang memuji Allah, sedang berzikir kepada Allah. Maka hati-hati Pak ya. Naik pohon kegigit semua. Yang disangkut semuanya yang gigit apa semua Pak? Semuanya. Hati-hati betul gitu. Semuanya itu sampai sarang-sarangnya itu dilempar, ya, dan lain sebagainya. Nah ini hati-hati. Tapi di sini disebutkan bentuk salah satu bentuk zolimnya seorang hamba kepada hewan adalah dengan membunuhnya atau menyembelihnya dengan cara yang tidak baik. Contoh membunuh dengan cara yang tidak baik apa? Tidak menanjakan hewan kayak pisau sembelihan itu bagian daripada perbuatan sering, ya, itu nggak boleh. Makanya kata Nabi faidah itu faasinun itulah apabila kalian membunuh bunuhlah dengan baik. Bagaimana? Yaitu waluhidda adapun sahro tahu bedanya salah seorang di antara kalian menanjamkan pisau sembelihannya. Ini Pak ya yang harus dijujur. Kalau dia mempercepat, kalau pisaunya nggak ada juga tuh lama dan itu menyiksa. Hukuman di dalam Islam itu kan memang panco. Kenapa panco? Mempercepat kematian. Kalau dibius, ditembak itu nggak langsung. Tapi ketika itu mempercepat kematian. Itu ada badannya. Jadi kalau seseorang membunuh dengan cara yang tidak baik, itu bagian daripada zalim. Itu Pak ya. Pak, di antara perbuatan zalim yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Az-Zainun, yaitu zalimnya seorang hamba kepada rohnya, zalimnya seorang hamba kepada sesamanya. Ini banyak kelompok yang kedua. Tadi seorang suami jadi ketika dia tidak menangkai anak dan istrinya, berarti sudah berbuat lebih, ya, harus dinafkahi Pak. Ya, istri-istri kita, anak-anak kita. Jadi bukan tanggung jawab daripada istri mencari nafkah itu. Kalau mau bantu boleh, tapi bukan tanggung jawab untuk apa. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Oke, kalau ya ada yang mau ditanya tadi apa? Saya sering butik, bukan apa? Terus, dia langsung itu. Baik, kriteria hewan yang boleh dibunuh adalah pertama hewan yang dia membahayakan, yang sudah disepakati oleh para ulama seperti ular, kalajengking, ya. Tikus ini bagian membahayakan atau mengganggu kita kan? Kalau dia iya, ya nggak apa-apa. Tapi dengan cara yang baik, jangan. Yang kebanyakan kan diobat ya, ya kan diobat. Ya, gimana? Ya itu bagian daripada membunuh dengan cara yang tidak baik berarti. Di sini kan sampai disebutkan itu terkait dengan seorang perempuan. Dakhalan kata Nabi, ini penjabaran yang lebih banyak. Dakhalan imra'atan di dalam neraka ada seorang perempuan yang dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? La amat Tuhan. Karena dia tidak memberi makan hewan peliharaannya dan kemudian hewan itu mati. Masuk neraka. Sing punya iman. Sampai hewannya mati karena kelaparan, itu bagian daripada perbuatan jahil. Kita juga pernah lihat Pak, seorang perempuan yang dia pelacur, tapi masuk surga. Betul ya, setelah bertobat ya. Masuk surga karena memberi minum kepada anjing. Jadi begitu dahsyatnya. Ya, sebenarnya Isra mengatur itu. Kalau memang itu mengganggu, kita akan dibunuh tapi dengan cara yang
yang baik, yang memang mengganggu manusia, Pak. Sebenarnya gini, konsep kalau kita masuk nyamuk, Pak, kita harus waspada ya. Kok di rumah kita banyak nyamuk, banyak lalat, itu tidak lain yang tidak bukan itu disebabkan sebuah dosa yang kita lakukan. Kalau kita melihat Quran surat As-Sabar, Sabar ayat 15 sampai 17 itu kan menceritakan tentang penduduk Sabar. Yang penduduk itu makmur, yang kalau Allah disebutkan dalam ayat itu baldatun thayyibatun, negerinya itu baik. Kenapa? Karena di akhir dua bendungan. Subur betul, yang lain nggak bisa panen di negeri itu bisa panen melimpah. Bahkan disebutkan sampai, nah ini saking makmurnya dan saking berkahnya negeri itu, orang kalau masuk ke kebun itu takutnya naruh kerajaan di atas kepalanya, dia keluar dari kebun itu kerajaannya sudah penuh dengan buah-buahan. Yang menarik di situ disebutkan oleh para ulama, la yarofihi ba'udun, tidak ada satu pun di negeri itu bau, apa bau-bau nyamuk. Tidak ada juga apa namanya lalang. Itu sampai saking berkahnya negeri itu. Tapi apa? Penduduk negeri itu melakukan kemaksiatan kepada Allah sehingga lagi sampai yang tadinya makmur Allah tenggelamkan dengan apa? Berupa banjir. Jadi kalau ada musibah bencana itu masa bagi apa? Ini terjadi juga di Indonesia, tepatnya di Banjarnegara. Dia di daerah, silakan di searching pernah saya sampaikan. Namanya Cukul Getak yang kalau tenggelamkan hanya waktu sama semuanya gak ada yang hidup, Pak, semuanya kok tenggelamkan itu satu desa sama negeri itu makmur tadi ya dia dataran tinggi sayur-sayuran kayak tapi kebiasaan masyarakat itu kayak bermaksiat, Pak. Ada leger tiap malam, leger tahu Pak ya. Kalau leher itu ya perempuan nyanyi sambil ini minum minuman keras ya sudah, hingga akhirnya suatu malam lalu bukan hujan yang lebat, tidak ada satupun orang yang berani keluar. Tengah malam ada suara letusan tapi nggak ada orang berani keluar karena sakit dan lain. Besok paginya ketika masyarakat sekitar 20 Getam keluar, mereka menyaksikan 20 Getam sudah nggak ada, sudah apa, memang Allah tenggelamkan, nggak ada itu, Pak. Itu kan terjadi di tahun 50 itu masih ada 300 sekian orang meninggal di dalam satu duku itu kebunuhan desa. Jadi itu, Pak, bunuh dengan cara yang baik, ya bacok langsung ke Pak, yang penting langsung mati, jangan menyiksa, ya jangan menyiksa. Jadi termasuk membunuh dengan api itu semua bahasanya itu gak boleh. Monggo, Pak. Bentar aja. Iya, Aku jolin saya. iya. Ini saya tadi penasaran dengan yang Ustadz sampaikan mengenai tetangga Ustadz yang katanya istiqomah di dalam ibadahnya, tapi kok nggak dominanasnya sampai seperti itu. Itu bagaimana? Apa salah niat atau bagaimana? Ya, Kan kalau sholat tepat waktu iya, istiqomah kan mencegah dari kekuatan bagi dan betul, tidak. betul. Kok sampai seperti itu? Kalau mengurangi lebih dalamnya salahnya di mana? Niat itu kan urusan dari Pak, kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita mengoreksi pada barometer utama sholat, pasti ada yang salah itu sholat. Gitu loh. Ya kita nggak tahu bagian mana yang salah. Karena kalau saya di dalam Al-Quran pernah belum lama saya sampaikan di khutbah perempuan itu, ketika sholatnya benar, tanha angin fasa diwamungkan, menjaga perbuatan keji dan bukan. Kalau orang sudah sholat masih melakukan perbuatan keji dan bukan, ada yang salah itu sholatnya. Ya kita sama-sama mengevaluasi, Pak. Saya juga nggak tahu juga pelaku. Memang Pak ya, pakainya salah dibentuk. Tengah kritis Pak, gak jenggotnya. Tapi itu masalah. Dan di mana memang masalah Pakistan. Ya, jadi yang apa ya? Dia ribut di keluarganya dia sendiri. Baru-baru ini apa? Di keluarga tempat desanya. Ya yang mempelopori dia itulah sebenarnya.
Jadi ya kita perlu tempat, jadi kan belum menjadi jaminan. Makanya meskipun kita sudah menuntut ilmu di mana-mana, kita minta tadi, kalau marinal hakon aku minta hidayah, Pak. Gak tahu, kita juga belum tahu ilmu yang kita pelajari betul-betul mengantarkan kita kepada kebenaran kan. Kalau tidak ada keberkahan kan kita sampaikan ya. Banyak orang yang habis Quran, banyak orang yang paham Al-Quran. Tapi karena tidak ada keberkahan itu, dia gunakan ilmu-ilmu itu untuk mencari kebenaran. Gitu. Kayak gitu. Tuh kasus kemarin yang gak tahu sudah saya mulai dulu. Yang kasus 2017 terkait dengan di ibu kota Indonesia itu terjadi pemilihan gubernur dua calon, satunya muslim, satunya non muslim. Itu kan umat Islam kan betul-betul terpecah menjadi dua itu. Yang satu basolah ini iman lagi, Pak. Golongan yang pertama mereka beriman tidak ada kemunafikan, dan yang satu mereka beriman tetapi ada kemunafikan. Al-Maidah 51 yang seada itu ada 4. Al-Imran, kemudian ada lagi di Al-Baqarah Aisyah. Itu ada larangan menjadikan orang kafir sebagai aulia. Di Al-Maidah 51, aulia itu bukan pemimpin, tapi teman. Setiap tapi di Al-Imran 28 Al-Nisa 144 Aulia itu artinya pemimpin. Kalau kita buka tafsir, Aulia itu artinya Ibnu Katsir sederhana menyebutkan ada 4. Aulia itu teman setia, pemimpin, pelindung, kekasih. Jadi kalau ada kata Aulia sebenarnya 4 konteks ini masuk. Kita lagi larang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, teman setia, pelindung, kekasih. Makanya menikah beda agama nggak boleh, gitu loh, nggak boleh. Makanya kan yang di Semarang itu kan terjadi perempuan yang muslimah, laki-lakinya non muslim. Ada orang ustad itu ketika di bedah di TV makan yang sering memulai ini. Jadi ada yang will pro, ada yang will tidak. Salah satu yang pro yang tidak itu dari yang MUI. Yang tidak, yang pro dari seorang muslim juga nampak loh. Kalau nggak boleh menikah beda agama, Islam membatasi cinta berarti. Oh iya pada menterinya. Orang suka kok dilarang. Secara konsep Pak, suka itu perintah dari Allah Pak. Orang kalau nggak ada rasa cinta, bermasalah itu Pak. Oh, jadi dia taat Pak. Makanya kita minta sama Allah. Meskipun kita sudah ngaji, sudah belajar, bertahun-tahun minta sama Allah diberikan petunjuk yang benar. Karena belum tentu ilmu yang kita pelajari bisa mengatakan kita kepada kebenaran. Jadi itu Pak. Sedikit kok yang seperti itu. Kayak sedikit ya tadi baik lain sebagainya, tapi dalam apa ada yang menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, itu yang menyampaikan Ustaz itu. Boleh menikah kalau kita berarti membatasi masalah agama. Kemudian yang masalah pemimpin itu doktrin dari Ustaz ya menyampaikan sekarang yang memilih pemimpin itu bukan memandang agama, tapi yang kita pilih kinerjanya. Buat apa pemimpin muslim? Tapi jelas apa? Iyo, sungguh ini wow. Ini ada loh pemimpin muslim tapi kinerjanya. Bali, itu kan yang di apa mereka itu? Ini subhan. Makanya kalau kita nggak punya pemahaman yang benar, terbawa logikanya, oh ya juga ya. Aing muslim tapi subhan. Kalau si orang sana orang tak pilih, itu subhan dong Pak. Subhan. Makanya kita harus mempunyai lagi ilmu yang kemudian ilmu itu kita minta sama Allah sambil berdoa Pak. Ya minta untuk kemudian ditentukan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jauh itu Pak ya. Kalau nanya salah di mana saya juga nggak tahu. Tetapi nanti kalau secara kaitannya ada yang salah ini. Itu saja. Soalnya kalau mau bilang jika satu atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.